Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Nurilmi dari konsentrasi epidemiologi, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan terkait epidemiologi perilaku yang bertemakan epidemiologi, penyakit tidak menular, dan faktor risiko. Definisi epidemiologi perilaku. Epidemiologi perilaku, ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari perilaku yang dihubungkan dengan terjadinya penyakit. Epidemiologi perilaku mempelajari hubungan antara perilaku dan penyakit pada populasi serta faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Definisi perilaku. Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Noto Atmojo 2010. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Noto Atmojo 2007. Faktor yang mempengaruhi perilaku terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Perilaku kesehatan terbagi atas 4. Yang pertama, perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan atau health promotion behavior. Yang kedua, perilaku pencegahan penyakit atau health prevention behavior. Yang ketiga, perilaku pencarian pengobatan atau health seeking behavior. Dan yang terakhir, perilaku pemulihan kesehatan atau health rehabilitation. Faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang sebagai berikut. Yang pertama, genetik. Yang kedua, pelayanan kesehatan atau kualitas kuantitas. Yang ketiga, perilaku kesehatan. Yang keempat, lingkungan atau sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pekerjaan. Istilah penyakit tidak menular atau PTM. Berikut ini beberapa istilah penyakit tidak menular. Yang pertama, penyakit kronik. Yang kedua, penyakit non-infeksi. Yang ketiga, non-communicable disease. Yang keempat, penyakit degeneratif. Karakteristik penyakit tidak menular atau PTM. Adapun beberapa karakteristik penyakit tidak menular, yaitu yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasi yang panjang. Yang ketiga, perlangsungan penyakit yang berlarut-larut atau kronik. Yang keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, mempunyai variasi yang luas. Yang keenam, memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Dan yang ketujuh, faktor penyebab bermacam-macam atau multikausal bahkan tidak jelas. Perbandingan penyakit tidak menular dengan penyakit menular. Pada penyakit menular, yang pertama, banyak ditemui di negara berkembang. Yang kedua, rantai penularannya yang jelas. Yang ketiga, etiologi mikroorganismenya jelas. Yang keempat, diagnosisnya mudah. Yang kelima, agak mudah mencari penyebabnya. Yang keenam, biaya relatif mudah. Yang ketujuh, jelas muncul di permukaan. Yang kedelapan, morbiditas dan mortalitasnya cenderung menurun. Pada penyakit tidak menular, yang pertama, ditemui di negara industri. Yang kedua, tidak ada rantai penularan. Yang ketiga, etiologi tidak jelas. Yang keempat, diagnosis sulit. Yang kelima, sulit dicari penyebabnya. Yang keenam, biaya mahal. Yang ketujuh, ada iceberg fenomen. Yang kedelapan, morbiditas dan mortalitasnya cenderung meningkat. Angka-angka yang sering digunakan untuk menggambarkan prognosis. Yang pertama, harapan hidup 5 tahun. Yang kedua, kasus fatal, persentase penderita yang mati karena sakit. Yang ketiga, respon,
persentase penderita yang mengalami perbaikan. Yang keempat, remisi, persentase penderita yang sembuh tidak terdeteksi. Yang kelima, kambuh, persentase yang kembali sakit setelah sembuh. Upaya pencegahan. Yang pertama, pencegahan primordial. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama. Terbagi menjadi dua, yaitu promosi kesehatan masyarakat dan pencegahan khusus. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Terbagi menjadi dua, yaitu diagnosis dini dan pengobatan. Dan yang keempat, pencegahan tingkat ketiga, yaitu rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.